Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE menuai berbagai respon dari sejumlah kalangan. Banyaknya pasal karet dalam undang-undang ini dinilai meresahkan karena kerap dijadikan landasan mengusut perkara dan menghasilkan putusan yang dianggap mencederai rasa keadilan. Lantas bagaimana ujung dari polemik Undang-Undang ITE? Jadi direvisi atau cukup penegak hukum yang memperbaiki implementasi? Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Kritik Presiden Joko Widodo terhadap pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan langsung direspon 3 kementerian dengan membentuk Tim Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim ini akan bekerja selama 2 bulan dengan mengkaji sejumlah pasal yang dianggap multitafsir. Pemerintah di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi seperti kita akan membuka ruang diskusi itu untuk kemudian nanti mengambil sikap resmi. Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR. Karena Undang-Undang ITE ini ada di prolegnas tahun 2024. Kan di dalam daftar kumulatif terbuka. Kalau perlu cepat bisa di daftar kumulatif terbuka, bisa tahun ini, bisa tahun depan. Ya. Nah, saudara, tapi namanya ini diskusi tentu perlu waktu. Kita memberi waktu sekitar 2 bulan lah. Revisi Undang-Undang ITE masuk dalam prolegnas tahun 2024. Badan Legislasi DPR membuka ruang kepada pemerintah terhadap rencana revisi Undang-Undang ITE pada prolegnas tahun 2021 ini. Balik DPR RI menyambut baik wacana revisi Undang-Undang ITE. DPR menunggu hasil kajian dari tim yang dibentuk pemerintah untuk selanjutnya diajukan ke DPR. Kalau toh tidak masuk pada kesempatan kali ini, di dalam prolegnas prioritas itu kami juga memiliki mekanisme evaluasi tengah tahunan ya. Jadi nanti ketika prolegnas sudah berjalan, nanti bisa ada evaluasi. Jadi evaluasi nanti pemerintah tinggal ketika kajiannya sudah matang, misalnya kita punya waktu 2 atau 3 bulan untuk melakukan itu setelah matang, lalu baru kemudian dijadikan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, itu juga bisa. Sejauh ini tim kajian pemerintah fokus pada 3 pasal yang dinilai sebagai pasal yang memiliki celah multitafsir. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang sering disebut dengan pasal karet, dan itu memang kemudian sering sekali digunakan oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan politik kekuasaan. Pelaksanaan Undang-Undang ITE selama ini memang menimbulkan keresahan di masyarakat. Selama ini pelaksanaan Undang-Undang ITE cukup banyak memakan korban. Ade Armando, seorang pegiat media sosial ini pun sering dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pakar ilmu komunikasi ini mengaku sudah 10 kali dilaporkan. Menurutnya, revisi Undang-Undang ITE diperlukan untuk mendalami isi sejumlah pasal dalam undang-undang ini yang menimbulkan multitafsir. Selama undang-undangnya ini masih berlaku, maka mau tidak mau nih kita semua harus sangat hati-hati menulis di media sosial. Akan terus terjadi kasus-kasus serupa. Jadi selama undang-undang ini tidak direvisi, saya sih khawatir akan terus jatuh korban. Menyatakan pendapat merupakan hak seluruh warga negara. Jangan sampai aturan perundang-undangan yang dibuat menggerus demokrasi bangsa ini. Tapi kita juga sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai saling menghujat dan menebarkan kebencian, apalagi sampai memecah belah persatuan bangsa. Dari Jakarta, Alfian Salman, Sony Siregar, Metro TV.